kita syukuri. Kita bersyukur kepada Allah di malam hari ini. Allah mudahkan kita, Allah sampaikan kita di Masjid Al-Isnin Mubarak. Mojo songo perkenalnya MCN Mojo songo. Monggo Bapak Ibu kita awali dengan bersyukur, dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahil alamin. Allah mudahkan kita, Allah beri nikmat kepada kita, Allah belakan kita sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, wa'aswa'i tabi'in, dan seluruh umatnya sampai akhir hayat kita kelak. Mudah-mudahan Allah menjenengan kita semua jamaah Masjid Al-Isnin Mubarak ini diberikan husnul khatimah. Amin. Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut nama Nabi Muhammad. Di dalam Al-Quran Allah menyebut nama Nabi Muhammad secara sharih, secara jelas dengan namanya Muhammad sebanyak 4 kali. Pinten Bapak Ibu? Sekawan. Allah menyebut nama Nabi Muhammad dengan namanya Muhammad 4 kali. Allah menyebut nama Nabi Muhammad dengan nama Ahmad 1 kali. Dan Allah menyebut nama Nabi Muhammad dengan nama Ya Ayuhan Nabi, Ya Ayuhan Rasul, banyak sekali di dalam Al-Quran. Ingin menunjukkan kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Nah, kita akan kaji nama Muhammad dalam Quran, wonten surat Muhammad. Surat Muhammad. Di dalam Al-Quran surat Muhammad ayat 2, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Ya, alhamdulillah kita diberi keimanan oleh Allah. Ya, kita dimudahkan di dalam keimanan. Wa 'amilus shalihat, dan beramal saleh. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Wa aminu bima nuzila ala Muhammad, dan beriman kepada yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napa Bapak Ibu? Al-Qur'an. Jadi setunggal syaratnya iman. Iman boten sempurna yen boten ngamal saleh. Iman niki boten namung percaya, tidak cuma percaya. Kula percaya harus. Tapi iman itu harus ada keyakinan di dalam hati kula panjenengan. Geni niku panas apa mboten, Pak? Api niku panas gitu ya. Ya misalnya pun kula niku korek nyumet korek. Ibu-ibu jenengan percaya napa mboten korek sing kula sumet iki panas? Percaya. Yakin niku jenengan percaya terus dia demok. Ya panas tenan Pak ya. Ternyata panas, iya. Nah, orang yang beriman yaitu yakin la
ma'bud fil wujudi illallah. La ilaha illallah. Jawa Mbah Kiai, boten enten pangeran sinembah kejawi nama Gusti Allah. Niki. La ilaha illallah. Boten sekap kedah dikumpliti Muhammadur Rasulullah. Lan kanjeng Nabi Muhammad utusanipun. Dan ayatipun walladzina amanu, orang-orang yang beriman kepada Allah, wa amilus shalihat, dan beramal saleh. Ngamal saleh. Ngamal saleh itu apa? Kula panjenengan nindakaken napa ingkang dados perintahipun Allah. Lan nembe saking larangan-laranganipun. Niki namanya takwa amal saleh. Panjenengan nindakaken salat, nindakaken siam Ramadan. Niki amargi kula panjenengan iman kaliyan Gusti Allah, yakin kepada Allah, diikuti dengan amal saleh. Karena kalau orang sekedar iman, saya iman kepada Allah, tetapi tidak diikuti dengan amal soleh, maka imannya belum sempurna, belum sempurna. Maka di banyak sekali di ayat Al-Quran, iman amal soleh, iman amal soleh. Jadi alhamdulillah, kula panjenengan sampun iman, sampun amal soleh. Lajeng napa? Wa aminu bima nuzzila ala Muhammadin. Dan beriman kepada yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Wa huwal haqqu. Dan itu hak dari Allah. Maknanya pun Al-Quran. Al-Quran ini munggu kita maus. Kalau panjenengan ini akan maus Quran atau maus hadis? Bapak Ibu, jujur mawon termasuk kula nih. Kira-kira kita ini di dalam sehari baca Quran apa mboten Bu? HP istiqomah. Monggo yang dia itu dipun ngerti. Kula niki Mas Rifki kan dawakan asli karangannya. Kula memang tinggalipun teng karangan. Tapi asli kula Kauman Solo. Ilek Citagung nggih ten Badhe. Itu sakti. Dia nang Mbah Kiai dipun taleti. Kiai nggih. Sing talet iki santri Sydney. Dereng tamu Mbah Kiai pripun yen tiyang niku kali Al-Qur'an niku pripun? Muamalahnya dengan Al-Qur'an itu bagaimana? Jadi orang dulu itu kalau bawa Al-Qur'an betone ngeten ya. Diparingi napa? Sarung. Enggak boleh. Saat ini mau bawa Quran, saya ini. Yang ini mau ternyata insyaallah. Ini mau ternyata. Al-Imam Nawawi di dalam kitab At-Tibyan fi Adadi Hamadil Quran, termasuk kita memuliakan Al-Quran, membawanya dengan adab. Pak Kiai dipunten Pak Kiai, bagaimana orang dulu itu muamalahnya dengan Al-Quran? Mohon dijawab Bapak Ibu. Ya seperti sampean muamalahnya dengan HP. Kok sakit? Orang dulu itu sedikit-sedikit yang dibaca ini orang sekarang sedikit yang dibaca tangi dulu sedikit maos kan? Ini orderan orang ini maksudnya orderan apa? Keren ngomong tentang status keren. Terus
Bapak Ibu Nabilah monggo kita tumbuhkan lagi semangat untuk baca Quran. Kanjeng Nabi ini Masya Allah Nabiul Rahman. Kanjeng Nabi ini Rasulullah Nabi yang sangat kasih sayang. Ngantos dari Kanjeng Nabi sampai kita ini punya Rasul ini sangat mulia. Ada satu hadis nopo enten yang itu Kanjeng Nabi kula niki yen maca Quran niku dereng saged. Saya kalau baca Quran belum bisa ya Rasulullah. Cara bosone mriki grutal-grutal. Kanjeng Nabi dawuh, "Man qara al-Qur'an walau takakka fala ajr." Barang siapa yang membaca Al-Quran meskipun membacanya niku susah, grutal-grutal niki maka tetap angsal ganjaran. Mboten kita katidian. Kula ken maos dereng saged misalnya. Oh, teng masjid. Napa niki? Mubarokah enten darusan Ramadan misalnya enten darusan. Kula yen maos Quran dereng saged yen ngapalke napa wae dereng saged nuwun teng masjid niku enten kaca sami deres Quran tak ngirimi arep-arep. Ngirimi napa Bu? Ngirimi makanan. Asal ganjaran. Dapat pahalanya orang yang memuliakan Al-Quran, orang yang baca Al-Quran, sing mulyake orang yang ahli Quran entuk ganjaran. Alhamdulillah. Amin. Wa aminu bima nuzila ala Muhammad, dan mengimani apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad yaitu Al-Quran. Walhamdulillah. Napa? Apa yang akan didapat orang-orang yang iman, orang yang beramal saleh, orang yang mengimani Al-Quran? Kafara anhum sayyi'atihim, Allah ampuni dosanya. Allah ampuni dosa. Muga umatnya Nabi Muhammad ini disebut ummatan marhumah, umat yang dirahmati Allah. Kalau umat terdahulu Bapak Ibu, umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Isa, umatnya Nabi Hud alaihissalam, kalau mereka berbuat dosa, tobatnya harus terjun dari atap. Kalau bajunya najis, harus dipotong bagian najis, baru diterima tobatnya. Lah umatnya Kanjeng Nabi, umatnya Rasulullah, kalau berbuat dosa selama tidak menyekutukan Allah, kalau dia bertobat, maka akan diterima tobatnya oleh Allah. Kafara anhum sayyi'atihim, Allah hapus kesalahan. Bahkan tidak cuma dihapus kesalahan, di dalam ayat yang lain Allah sampaikan, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang taubat, yuhibbul mutatahhirin, dan menyukai orang-orang yang bersuci hati. Maka alhamdulillah kita terus umat yang Kanjeng Nabi. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, inilah orang yang beriman kepada Allah, beramal saleh, mengimani Nabi Muhammad, mengimani Al-Quran, kafara anhum sayyi'atihim wa aslaha balahum, dan Allah perbaiki keadaannya. Sing ruwet-ruwet diperbaiki oleh Allah. Yang bingung, yang galau, yang sing galau bingung kata nama wonten. Sebabnya nopo kok bingung. Noni ada nani isi luar kota niku nitih kereta. Nitih kereta turun stasiun balapan. Turun stasiun balapan.
medal di stasiun ini wonten tukang becak. Tukang becak lenggah teng becake kali dahar saka pecel. Kali napa? Dahar saka pecel. Segore itu panas. Niku dahar niku ya enak ora kaya ora duwe masalah iki. Punare derek Pak. Niki sepi. Tapi alhamdulillah. Ya makan dahar di warung Pak. Di warung. Terus ada masalah. Masya Allah. Terus kalau nanti ya duran pundi wonten mriku saged RRI masjid. Luar biasa. Sembayange boten eter nggih. Salate boten napa telah ini yang membuat bingung, yang membuat galau niku karena kita jauh dari Allah. Al-Quran diterangkan wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isatan dhanka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, kata Allah, siapa yang tidak mau berpaling, boten turun sejak peringatan, boten turun sejak kali kanjeng Nabi, boten turun sejak kali Quran. Fa inna lahu ma'isatan dhanka, maka akan aku jadikan kehidupannya sempit, sumpek. Boten gadah atau sumpek napa boten Bu? Saniki niku pun sampeyan nggih teng YouTube nek wong kakean duit niku sumpek. Aneh ya. Nek wong ra duwe sumpek ya Mas. Teng YouTube niku wonten kakean duit disebar-sebarke. Bingung. Ternyata yang membuat bahagia bukan hanya yang membuat bahagia bukan hanya harta, tetapi yang membuat bahagia ketika Allah ridho kepada kita, ketika kita dekat dengan Nabi Muhammad, ketika kita bisa mensyukuri nikmat. Saya buktikan jenengan atone kata. Amin Allahumma. Jenengan atone napa? Nek kali Gusti Allah paringi sakit menorong tu mawon nggih. Orang itu, ini misalnya namanya mungkin sebuahnya tengkleng, misalnya enak gitu, enak tengkleng. Ini orang itu, ribut, waduh, enak nih untuk orang meletak balon ya orang, jadi buatan enggak dahulu Syekh Mutawalli Syarrawi. Al-mal huwa adna darajatul rizki. Bondo niku termasuk rezeki. Nek wonten rezeki sing luwih dhuwur. Kadang-kadang kula panjenengan niku nek bab rezeki niku kan elinge dhuwit. Nggih boten. Arep nek Mas golek rezeki sing lidik sik, golek dhuwit. Padahal sehat niku nggih rezeki, anak-anak soleh nggih rezeki, saged ngaji ngeten iki nggih rezeki. Alhamdulillah. Kadang-kadang Allah Taala itu faham Bapak Ibu. Coba kalau panjenengan malam hari ini dikasih Allah hadiah mobil misalnya, atau kemarin diberi oleh Allah angsal hadiah mobil, mungkin surat pengajian. Pengajiannya tidak ada remor, masjidnya dilewati kok, ngomong pengajiannya nggak ada. Tapi Allah pilih penjenengan. Mandal apa? Allah ini apa? Man aradallahu bihadzal yufaqihu fiddin. Allah kalau menghendaki hambanya kebaikan difahamkan dalam agama. Alhamdulillah. Mayyidillahu bi khairan yufaqihu fiddin.
Maka bersyukur Bapak Ibu kula panjenengan diberi kesempatan, kesehatan oleh Allah, sehingga kita bisa hadir di tempat yang mulia. Nah, maksud orang kalau diberi harta sakit muncul, sakit sedekah itu. Seperti contoh, ada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ini nabi yang sangat kaya. Bondone kata, istanane Mekah. Bahkan dalam kitab itu diterangkan tegele mawon itu bening. Di sore ana iwake. Ampun. Saking kayanya Nabi Sulaiman. Tetapi kekayaan Nabi Sulaiman tidak menjadikan lupa. Nabi Sulaiman katakan, min fadli rabbi liyabluwani ashkuruna. Niki sedaya niki fadlipun Gusti Allah untuk mengujiku apakah aku termasuk orang yang syukur napa bu. Kadang-kadang kula panjenengan iki diuji sama Allah dengan ujian kenikmatan dan ujian musibah. Kula tandem kata-katanya yang iku lali kali Gusti Allah nek diuji kenikmatan apa diuji musibah. Nah, musibah. Kita ini lupa sama Allah, ingat sama Allah, eling kali Gusti Allah, niku yang diuji musibah apa diuji kenikmatan? Anane itu ya. Kata-katanya imumat itu ya Allah Gusti nikahanane kaya ngene sepi napa-napa umat budreg. Nggih. Niku tiyang mriku, nek tiyang mriki mboten enten. Tiyang mriki mboten enten. Tapi yang diuji kenikmatan ngapunten jenengan angsal durpres di 10 yuta iling tambone mboten. Nyeja ning warung kok pengajian di luar. Sebab apa? Orang kalau diuji kenikmatan itu ujian kan? Jangan salah. Maka kadang-kadang ada yang namanya istidraj. Istidraj itu diuji. Wah, ini boleh Pak Ustaz, tangga kula niku ya ora tau salat. Ngaji ya ora tau tapi ya sugih men kok. Mampu-mampu nggih keturutan. Pondone kan. Oh, hati-hati niku saged mawon diuja kalih Gusti. Diuja niku ngeten. Jenengan dawuh putrane, Ibu, le tukokno ringso. Musik tolene sik main game. Le cepet tukokno ringso le. Musik. Le tukokno ringso. Musik. Wis karep mulai arep dolan arep mangan karep murah karep. Nah, niku diuja. Dilulu kan itu. Orang kalau hidupnya dia tidak ibadah, boten sholat, boten zakat misalnya, boten sedekah, kalau Gusti Allah waktu tetap enak-enak awal oleh jangan-jangan diuji oleh Gusti Allah. Maka alhamdulillah. Kalau kita ingin hidup kita barokah kata itu, ya kita netepi dawuh Kanjeng Nabi, netepi dawuh Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya. Wa aslaha balahu, maka Allah perbaiki keadaan kita. Yang menjadikan hidup kita tenang, yang menjadikan hidup kita bahagia, itu kalau kita ini selalu di dalam taat kepada Allah, ya. Selalu di dalam taat kepada Rasulullah. Ketaatan itu gratis nopo bayar. Bagian yang diskotik itu bayar betul. Bayar. Larang ya. Nopo wetan sing mabuk itu bayar betul. Bayar. Larang ya. Pengajian ini kan bayar betul. Betul. Malah untuk sebuah. Gratis. Tapi ini tuh nafsu yang kadang
direwangi bayar larang tinggi maksiat. Alhamdulillah ini kami lomo Bapak Ibu ingat Allah dan kita dipun kempalaken teng masjid menika boten enten tujuan sanes bilih kula pancen namung patus ridhanipun Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu tariqan lahu ilal jannah. Barang siapa yang berjalan menuju ilmunya Allah, patus ilmu, patus ilmu, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah mudahkan jalannya ke surga. Allah gampangkan jalannya ke surga. Sebab apa? Orang kalau punya ilmu maka dia akan berhati-hati. Kira-kira ini asal ngomong boten enten ilmu. Wong perkara dunya mawon kadang wonten ilmune. Man awada syai'an, man awada dunya fa'ali bil ilmi. Kalau ingin hal-hal duniawi harus dengan ilmu. Panjenengan pengen jadi dokter, boten sinau kedokteran, ngobati wong, ora nambah mari tambah parah. Panjenengan pengen bangun masjid, napa bangun omah, terus arsitek, ning boten sinau teknik sipil. Oke, tolong dino ambruk sedaya enten ilmu ngaji ya enten ilmu. Boten saged kula panjenengan ngaji nurut Mbah Google. Mbah Google. Sebab nek Mbah Google niku mungkin enten ayat-ayat Quran yang mukhatabnya tujuannya nggih wong kafir dikentalke wong Islam salah kaprah. Nggih. Nah, mila Bapak Ibu ingkang kawula bayakan. Jadi saya sangat ngamalkan satu ayat Al-Quran ini surat Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa 'amilus shalihat wa aminu bima nuzila 'ala Muhammad wa huwal haqqu min rabbihim kaffara 'anhum sayyi'atihim wa aslaha. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan beriman dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan itu hak dari Allah yaitu Al-Quran, Allah akan hapus kesalahannya dan Allah perbaiki wa aslaha balahu, perbaiki keadaan. Pun Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, jadi namakan tanya jawab mengenai materi ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon atas semoga bisa menambahkan keimanan dan keilmuan kita berkaitan tentang agama Islam ini. Amin Allahumma amin. Oke, salah sedikit selanjutnya tanya jawab. Barangkali bapak-bapak, ibu-ibu ada pertanyaan, monggo bisa disampaikan. Oke, monggo ini saya mengawali terlebih dahulu Ustaz. Ini wonten pertanyaan kemarin di jamaah ada beberapa pertanyaan yang sudah kami himpun. Jadi monggo barangkali bisa ditanggapi Ustaz. Untuk yang pertama, bagaimana cara kita menghadapi apabila ada seseorang yang merendahkan kita Ustaz. Itu yang pertama. Bisa dijawab terlebih dahulu Ustaz. Pertanyaannya bagaimana cara kita menghadapi orang yang merendahkan kita.
Pertama, sikap merendahkan orang lain ini tidak boleh. Jadi ketika Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau ketika menyampaikan sombong al-kibir, sikap sombong itu batarul haq wa ghamdun nas. Sikap sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Nah, orang yang merendahkan orang lain, ya, maka hal tersebut termasuk dosa yang besar. Di dalam Al-Quran jelas gitu kan. Ya, jangan kita la yaskhar qaumun min qaumin. Ya, jangan engkau menghina satu kaum. Ya, barangkali orang itu lebih baik dari dan perempuan kepada perempuan yang lain. Ya, nah ini poinnya. Pertama, jangan. Lalu bagaimana sikap kita ketika ada orang merendahkan kita? Pertama, sabar. Sabar ini apa namanya? As-sabru sawabul jannah. Sabar pahalanya surga. Yang itu ganjaran ini pasangnya. Berat. Jadi pertama sabar. Yang kedua, ya, jangan kita ambil hati, jangan dimasukkan hati. Yang menjadikan orang saling bertikai itu karena orang menganggap itu hal yang besar. Ya sudah. Nek direndahkan, memang rendah. Awaluha ma'un ordi'ah. Kita berasal dari saripati tanah. Wa akhiruha jifah. Dan akhirnya kita jadi bangkai. Wa ila aina tahmidul amra. Kemana-mana betok sampah. Jadi kalau kita direndahkan, jangan balas. Wong Nabi mawon, Kanjeng Nabi mawon dakwah dibalangi, ya betul. Tanggung Taif itu enggak. Jadi pertama sabar, yang kedua jangan diambil pusing, yang ketiga doa mendoa. Orang kalau berbuat baik kepada orang yang berbuat baik pada dirinya biasa. Tapi ada sifat ihsan, muhsin. Orang yang berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk pada dirinya, ini yang sangat mulia. Wong ngeki nopo sesuatu yang buruk, ngirimi ngapunten, ngirimi sing boten sae, jenengan ngirimi hadiah malah. Nah ini, itu nih. Jadi pertama sabar, kedua tidak usah dimasukkan hati, yang ketiga doakan. Karena kalau kita balas saling merendahkan mungkin tadi pagi. Adanya makanya lisan ini kata para ulama, lisan ini bentuknya paling kecil. Al-lisan jilmuhu shaghir zulmuhu kabir. Bentuknya paling kecil tapi akibatnya paling besar. Keranten lisan wong padu. Keranten lisan orang saling mengejek. Keranten lisan boten caket-ceceki, orang saling bully. Nah, untuk kita ini. Nah, jadi ngoten nggih. Itu yang pertama. Oh, bagus. Monggo. Ibu-ibu barangkali nggih. Bagaimana pokoknya orang yang suka nyumpai orang, sumpah, tidak boleh. Itu sama kan merendahkan. Dan Bapak Ibu, di dalam agama kita jangan gampang sumpah, jangan gampang sumpah. Sumpah sambil geledek, hati-hati nih. Nabi itu tidak gampang sumpah. Nabi itu Nabi Rahmat. Bahkan musuhnya pun didoakan dia berarti Islam.
Musuhnya Nabi didoakan supaya dapat hidayah. Ketika Nabi Muhammad SAW berdakwah di Taif, niku dilempari batu Nabi. Maka malaikat penjaga gunung Taif meminta kepada Nabi, wahai Nabiullah, ya, izinkanlah aku untuk menimpakan azab kepada orang yang berbuat. Nabi jangan, ampun. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Nabi donga. Nabi berdoa, ya Allah berilah hidayah kepada kaumku karena mereka belum tahu. Napa meneh kok nyumpahin Nabi. Jadi tidak boleh kita nyumpahin orang. Karena kita kan tidak tahu orang tersebut. Barangkali orang tersebut saat ini buruk, ya. Tapi suatu saat dia jadi baik, tidak tahu kan? Ya, jadi ampun nyumpai, ampun maidu. Nah ini itu kan maidu itu mungkin yang sedang aku dewi. Nah kalau kita kok menjadi nganu gitu, kita yang disumpahi ya sudah doakan nanti. Selama kita ini tidak berbuat salah, doakan aja. Selama penjenengan benar, itu tidak mungkin bakal terjadi. Tak sumpahi sampai selama kita berbuat, malah justru kualat sing nyumpahi. Nah, mulai nyumpahi orang yang istiqomah, orang ini sering ke masjid, orang istiqomah. Nah, kalau disumpahi ya terus nanti bisa balik. Ya, seperti itu ya, tidak boleh nyumpahi orang dan tidak boleh gampang-gampang sumpah, tidak boleh. Sumpah lo, tidak boleh. Jadi, saya itu. Monggo Pak Sano. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dijelaskan oleh Ustaz bahwa kita sebagai orang Islam ini mulia. Kenapa mulia? Karena kita sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi misalnya kita karena ada Nabi Muhammad maka kita mulia. Namun dalam prakteknya, dalam kesehariannya kita sudah dianggap mulia, tapi kita tidak ada timbal baliknya kepada Nabi Muhammad. Misalkan disuruh membaca sholawat ada orang-orang kadang-kadang nggak mau. Diajak zikir wirid juga nggak mau. Nah itu bagaimana? Apakah orang tersebut belum mengetahui karena kita itu tinggal mensyukuri aja. Saya sama Muhammad sudah mulia, tapi masih sulit untuk melaksanakan perintah-perintah Muhammad. Jadi mohon dijelaskan. Bagus sekali pertanyaan dari Bapak. Mantap. Jadi memang bahkan di ayat yang lain Allah sampaikan walaqad karramna bani, sungguh telah kami muliakan anak cucu. Di surat yang lain juga disebutkan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami jadikan manusia dalam sebaik-baik. Di surat Ali Imran disebutkan pula kuntum khairahum. Kalian adalah sebaik-baik umat. Benar, kita adalah sebaik-baik umat. Kita mulia karena memang manusia dimuliakan oleh Allah. Tetapi ya, siapa yang hakikatnya nanti di akhirat akan mulia ini? Nah, maka di ayatnya diteruskan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan mereka kepada tempat yang seburuk-buruknya tempat, asfala safilin. Aspal itu rendah, serendah-rendahnya. Kecuali siapa? Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati falahum
ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh, maka baginya pahala yang besar. Zatnya kita, manusia itu zatnya apa? Secara fisik mulia, tetapi secara batinnya nanti di dunia ada orang baik, ada orang yang tidak baik. Ada orang yang jahat, ada orang yang tidak jahat. Ada orang nanti yang mukmin, ada yang tidak mukmin. Maka Nabi itu umatnya ada dua. Nah ini Pak, umatnya ada dua. Satu ummatul dakwah, yang kedua ummatul ijabah. Ummatul dakwah siapa? Seluruh umat yang mendapatkan dakwahnya Nabi Muhammad, yang kita ajak kepada agamanya Nabi Muhammad. Yang penjenengan jak sholawat tadi, yang penjenengan yang kita mesti ajak zikir tadi. Nah, antan umat ijabah. Umat ijabah itu siapa? Umat yang menerima, dijak sholawat yang turun, dijak zikir yang turun. Artinya dia iman. Nah, seperti itu. Jadi kita jangan bosan-bosan ngajak-ngajak keapian. Jadi pertama, jangan kita ini merendahkan hati. Jangan sampai kita sampai takjak sholat, takjak zikir, takjak sholawat orang atau belum sampai ini ahli merokok lah, ini ampun, tidak boleh. Tugas kita ngajak, tugas pulau wajah ngajak tentang masjid, ngajak tentang majelis, ngajak zikir. Orang itu mau atau tidak, kita serahkan sama Gusti Allah. Jadi nggak ada hakikat itu boleh manusia ini mulia, tetapi memang ada yang kemudian menjadi orang ada yang menjadi orang yang tidak. Nah, pulau panjenengan bersyukur terus kita bersyukur. Nah, tanda rasa syukur kita dados umat Kanjeng Nabi, dados umat Rasulullah, kita beramal soleh. Jadi ada pepatah Arab, innal muhibba liman yuhibbuhu muti. Seorang yang mencintai kepada yang dicintainya dia taat. Ngoten nggih Pak nggih. Jenengan yen tresno kaliyan tiyang niku napa-napa kaya napa-napa lho. Yang ubah-ubah manut nggih. Soalnya seneng, di WA, di SMS, di WhatsApp terus gimana? Seneng. Kalau kita cinta sama Rasulullah, maka sing dados sunai Kanjeng Nabi dilampahi. Yang membuat hati Rasulullah senang kita jalankan kan. Nah, seperti itu nih Bapak yang diinginkan Allah. Jadi memang kita Nah, kalau ada orang yang kita ajak kok belum mau, jangan kemudian kita lagi mesti wong elek. Mungkin ditereng wayahe. Terus mawon dijak. Niku sing ngajak nggih sing pinter. Sekali-kali jajake sate. Masuk nih. Mas, ayo nyate Mas. Gas. Pon waret Mas. Sampai yang sholat itu yang ganteng. Mungkin gak siap. Saya sholat mantap. Ngajak ini kita modal nih. Menjajak dia tahu misalnya sekarang ini. Nggak tahu mesti ngajak. Misalnya aja lah mantap. Nah kan. Amilo mau ini dakwah itu sedaya. Pulau dakwah ceramah jenengan sing dadi kameramen iki dakwah itu liane yo pesen Mas. Niki dakwah sing gawe dan iki dakwah. Sedaya kita menika saged dados umat napa wasilah ngajak-ngajak ke saya. Ngaten nggih Pak. Allah alam bisawab. Ini ampun untuk akan bahwa kita menempati oh kita
akhirnya dewasa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin. Hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukadzibu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru ala jami'i wa sifatihi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya rabbal hajat. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa shalawatana wa jami'a amalana. Allahumma maghfiratuka awsa wa dhunubina wa rahmatuka arja indana min rahmatina. Allahumma rzuqna istiqamah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bapak Ibu yang dimulakan Allah, kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu hidayah, Allahumma bi'la bitariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.